Bre, hari ini jujur di Joksel panas banget, makanya ini gua mau goreng telur pakai matahari langsung, Bre. Saking panasnya, Bre, jujur tinggal nguyai, Bro. Tinggal nguyai, Bre. Mateng ini, Bre. Terlalu panas Joksel, Bre. Bisa untuk menggoreng telur, Bre. Jujur, gua akuin panas banget nih. Tinggal ngalik ini, Bre. Panas sekali nih, jujur. Gak tahu kenapa di Joksel nih udaranya panas banget, Bre. Jadi lo silakan kalau tidak punya gas LPG 3 kg langsung aja goreng telur langsung di matahari, Bre. Jujur bisa mateng. Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Bantul semuanya. Ketemu lagi hadir dalam kegiatan yang sudah dinantikan setiap saat ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita menghadirkan tokoh yang sudah tidak asing lagi di jagat perakiraan cuaca. Jadi nanti kita kenalan. Dan di pertemuan kali ini, Sarungan episode 13, Saring Ilmu Sesarengan. Ya, tentunya sudah tidak asing dengan beliau. Ya, sudah kenal ya? Sudah kenal. Nah, beliau adalah Pak Warjono, SSI Mkom, Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Yogyakarta International Airport. Kalau teman-teman, sedulur Bantul, sering mendapatkan perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta, nah, beliau yang memimpin untuk informasi cuaca ya, hadir di tengah-tengah kita. Ya, selamat malam Pak Jojo. Selamat malam, Mas Taka. Mantap ya Pak. Sarungan, ya? Sarungan Pak. Ya. Malam hari ini. Tentunya sebelum nanti ke Pak Jojo, tentunya sedulur Bantul sudah menyaksikan tadi salah satu tayangan yang cukup menarik ya dari rekan konten kreator kita Mas Theo Joksel gitu ya. Jadi di seputaran kita ternyata panas sumuk gitu Pak. Jadi beberapa waktu ini cukup membuat kita gerah gitu. Nah, sampai teman konten kreator itu membuat wajan gitu sampai masak gitu, ya. Kemudian di beberapa tayangan netizen itu juga demikian, ada video Jawa, Pulau Jawa gitu ya, merah, selatan Katulistiwa ya, itu semuanya merah. Kemudian ada lagi yang bikin informasi gitu, ya, belum lama, jadi semasa sekitar jam 10 sampai jam 6 sore jangan terpapar matahari langsung gitu ya. Karena nanti lemaknya jadi luruh gitu gitu ya. Tapi kalau saya Pak Jojo terkait dengan cuaca panas yang beberapa hari menyengat, saya kan sering kegiatan luar itu menjadikan diri saya lebih matang Pak, karena kepanasan jadi lebih matang. Mau Pak Jojo barangkali pertanyaan-pertanyaan dari warga masyarakat terkait dengan cuaca panas ini sebetulnya dinamiknya bagaimana sih gitu ya? Apakah memang benar-benar panas atau ini memang ada anomali yang muncul di sekitar kita? Sebagai awalan monggo Pak Jojo. Iya, teman itu sampai teriak-teriak, waduh panas nih, apalagi di bandara ya, kan terbuka gitu. Sebenarnya bukan karena efek gelombang panas, begitu gelombang panas masuk ke sini, tapi ada waktu-waktu tertentu memang yang menjadi panas, yaitu efek dari rotasi bumi. Rotasi bumi, kemudian ada revolusi bumi.
revolusi bumi itulah yang kita sering mengenal ada istilah gerak semu matahari. Gerak semu matahari ada, sebenarnya bukan matahari yang bergerak, bukan matahari bergerak, tapi bumi yang mengelilingi matahari, seolah-olah matahari itu bergerak dari utara ke selatan, selatan ke utara. Tapi sebenarnya bumi kita yang mengelilingi matahari, karena miring posisinya, jadi berputar pada dirinya sendiri, rotasi kemudian mengelilingi matahari. Kita akan mencapai terdekat juga nanti dengan matahari karena memang lingkaran gerak bumi terhadap matahari itu elip gitu. Iya. Nah ini sedang menuju ke arah paling dekat. Nanti paling dekatnya adalah di bulan Januari. Tapi kita sedang menuju ke sana dan kondisinya adalah matahari posisi itu seolah-olah kita berada di atasnya. Jadi udah di Khatulistiwa dan sekarang posisi benar-benar di atas Pulau Jawa. Karena Khatulistiwa kan di tengah-tengahnya Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera itu kan. Nah, Jawa itu udah di selatannya dan sekarang sudah bergerak. Artinya tanggal 13 kemarin pas di tengah-tengahnya dan sekarang bergerak di selatan dan panas posisi di Jawa. Tentunya kita akan terasa panas banget. Kemudian kondisi cuaca juga sedang pagi hari cerah gitu aja, cerah banget. Posisi matahari udah posisi di dekat kita, paling dekat. Kemudian panasnya panas banget. Kemudian tapi nanti di siang menjelang sore awan-awan sudah mulai ngumpul lagi. Nah, radiasi yang kita terima pas saat mau dikembalikan lagi ke atas tertutup awan, menjadi bolak-balik, ibaratnya radiasi yang terpancarkan dibalikan lagi, dipantulkan kembali, sehingga kita terasa panas banget. Tapi sebenarnya ada yang lebih panas lagi saat menjelang hujan. Saat menjelang hujan itu kita akan merasa gerah, sumuk banget. Bukan dosa kita ya Pak berarti. Iya, betul, sumuk. Itu sebenarnya juga secara fisiknya adalah proses pelepasan energi dari perubahan zat ya. Ketika mau hujan itu juga melepas energi sehingga kita menjadi rasa panas. Sebenarnya kalau udah rasa gerah banget itu cobalah nggak nyampe 2 jam lah, nggak nyampe 2 jam pasti nanti akan hujan gitu. Ya. Itu ada ciri-ciri kita yang harus bisa memahami bahwa itu panas. Tapi panas yang terik banget itu memang efek dari matahari juga. Matahari langsung menyinari kita, kemudian tanpa batas, ibaratnya langsung mengenai dan posisinya memang berada di atas Jawa gitu lah, di atas Jawa karena kemiringan gerak bumi itu mengelilingi matahari kan berrotasi pas posisinya adalah pas di atas Jawa sehingga kita merasakan panas banget, benar-benar panas. Dan kemarin tercatat sampai 35 ya, 35 sampai 35 derajat ya? di Bantul bagian utara ya. Bantul bagian utara. Kalau di YIA 31 derajat. 31 derajat ya. Itu efek juga dari sinar matahari dan angin ya. Tentunya kalau banyak angin juga mengurangi juga. Nah, semakin rendah tentunya akan semakin panas sebenarnya ya. Tapi ada juga tutupan awan yang bisa merubah atau mengurangi kondisi awan. Tapi rasa gerah itu biasanya disebabkan oleh tutupan awan juga. Setelah panas banget gini, terus tiba-tiba ditutup kembali. Bolak-balik kan, energinya bolak-balik lagi. Kita jadi merasa kayak di oven ya Pak berarti. Kayak di oven. Sampai ada yang bikin konten, wah masak beneran. Belum tentu bisa masak beneran sebenarnya. Tapi karena udah saking panasnya, teman-teman aja yang kerjanya di lapangan ya, yang di bandara itu kan yang di apron itu kan. Apron itu sampai teriak, wah ini bener-bener panas banget gitu kan. Iya panas banget, makanya cenderung masuk ke ruangan, tapi habis itu baru merasakan dingin, tapi justru berubah, justru itu menjadi bahaya ketika kita panas banget gitu, terus menjadi dingin keluar, akhirnya kita malah imunnya turun, akhirnya kita bisa meriang. Dan kondisi sekarang mungkin banyak orang-orang yang sudah mengalami perubahan cuaca yang drastis ya dari panas ke dingin yang akhirnya menjadi imun kita berkurang. Betul. Jadi bukan karena efek gelombang panas ya, tapi karena memang posisi matahari kita, kemudian
kondisi pancaroba yang memang mau memasuki musim penghujan di wilayah kita. Nah, ini sudah ada sedikit informasi sedikit lah, teman-teman. Jadi Dulur Bantul ada pancaroba. Nah, tapi nanti ya kita tunggu. Silakan yang sudah join di live, jangan lupa love ya, tap layar. Kalau mau sawer-sawer, ya silakan gitu ya. Ya, jadi silakan yang sudah live, nanti boleh komen-komen di sana. Nanti kalau ada pertanyaan. Kalau saya di tempat saya kemarin kok rasanya kayak matahari satu orang satu gitu. Boleh. Nanti silakan bertanya terkait dengan dinamika cuaca yang ada di Bantul. Ternyata kalau berbicara tentang informasi tadi yang disampaikan Pak Jojo, itu ternyata tidak hanya di Bantul saja, sedulur Bantul semua, tapi seluruh wilayah Jawa ini selatan karena posisi matahari memang bergeser ke wilayah kita selatan. Dan yang perlu diantisipasi kalau teman-teman berada di luar tadi. Nah, berkaitan dengan itu, beberapa konten menyampaikan Pak Jojo, jadi di jam-jam tertentu itu apa betul sih perlu menghindari di pukul 10 sampai pukul 4 sore. 4 sore, iya betul. Ini efeknya apa? Atau memang karena memang panasnya saja? Betul. Jadi ultraviolet itu yang paling kuat ya di atas itu ya, di atas. Jadi gelombang ultraviolet sehingga seolah-olah ultraviolet ini kan memang membakar kulit. Tentunya berbahaya ketika mengalami radiasi matahari secara langsung. Memang di jam-jam segitu kondisinya pas lagi panas-panasnya, kemudian kalau terpapar terus-menerus sama sinar matahari, tentunya ya kita akan mengalami itu. Terutama ya bagi kaum hawa ya nggak bisa itu, langsung pasti akan menghindari lah, paling nggak menghindari atau sudah menggunakan tabir surya atau apapun, karena kondisi ini memang lagi benar-benar posisi pas matahari, kemudian kita geraknya itu karena memang mendekati, artinya perihelium ya, artinya kita akan mendekati dengan matahari, paling dekat dengan matahari nanti di bulan Januari ya, sekitar di tanggal 3 atau tanggal 4 Januari. Tapi kan kita sedang menuju paling dekat dengan matahari, sehingga kita akan merasa paling panas. Iya, dari ini merupakan sebuah siklus rutin tahunan ya, jadi tidak usah terlalu berlebihan gitu, hanya kita yang penting tahu gitu. Nah, di Bantul memang sumuk, tapi memang ini sebuah siklus gitu ya. Jadi ini sudah beberapa informasi tentunya menyaring informasi yang berkembang di masyarakat gitu ya. Oh, jangan-jangan memang karena posisinya memang agak deket banget gitu kan. Tapi memang ini sebuah siklus yang rutin gitu. Nah, silakan sedulur Bantul yang sudah online, sudah ikut di live, komen-komennya kami tunggu. Mumpung kita bertemu dengan Pak Warjono atau biasa kita kenal sebagai Pak Jojo ya Pak. Ya, cukup sering muncul di layar televisi, di media cetak gitu ya, terkait dengan cuaca pasti Pak Jojo gitu. Nah, kemudian sedulur Bantul, di kesempatan ini tentunya berkaitan dengan cuaca gitu. Pagi panas, kemudian sorenya sudah mendung pekat. Pak Jogo juga menyampaikan bahwa kita tuh sebenarnya sudah memasuki atau di beberapa tempat mungkin sudah mulai berperalihan musim, Pak. Sudah, ya. Jadi kita mengenal istilah pancaroba. Nah, mungkin kita kupas sedikit Pak supaya nanti sedulur Bantul juga sudah mulai tahu informasinya dan persiapan apa yang kemudian harus dilakukan di tempat pancaroba ini. Ya, ini pancaroba ya, kita sering menyebut pancaroba itu adalah peralihan sebenarnya ya, dari musim kemarau ke musim penghujan, kemudian nanti penghujan ke kemarau juga, jadi 2 kali pancaroba, dan itu berkaitan dengan arah gerak angin juga. Jadi dari musim kemarau itu kan dari Tenggara ya, dari Tenggara, Timur Tenggara, kemudian nanti pancaroba sudah mulai dari arah selatan, dan walaupun masih dominan dari timur, tapi nanti akan berubah dari arah barat. Sesuai dengan gerak semua matahari tadi, di puncaknya nanti Desember, kemudian Januari, Februari udah mulai dari barat, karena sebenarnya posisi matahari menentukan di mana sebenarnya ketika ada posisi matahari itu menjadi tekanan rendah, sumber tekanan rendah. Dan di saat tekanan rendah itulah potensi terbentuknya cuaca ekstrim. Di mana posisi matahari itulah yang banyak mengalami
cuaca ekstrim. Nah, kita sedang menuju ke sana. Proses inilah yang menyebabkan pancaroba. Saat-saat pancaroba, pembentukan awan ini tidak banyak banget. Artinya spot-spot, ya. Spot-spot, hujan-hujan. Justru yang spot-spot itulah yang menyebabkan terjadinya angin kencang. Bahkan munculnya puting beliung. Bantul ada beberapa kejadian puting beliung. Tentunya karena memang wilayahnya datar ya. Puting beliung cenderung ada di wilayah dataran sebenarnya. Nanti kalau yang di Sleman atau apa sebenarnya dia biasanya angin kencang. Tapi bentuk anginnya beda. Puting beliung adalah melingkar, berbentuk lingkaran, artinya berputar ya. Kalau angin kencang dia bisanya menyapu. Nah, di Bantul ini ada potensi itu. Jadi beberapa kali terjadi puting beliung yang memang gerakannya melingkar. Ketika kita mendapatkan awan-awan yang single satu-satu, tapi kemudian jomblo atau ya single, belum punya ada teman. Jadi itu berbahaya dia awan-awan yang nggak ada temennya, nggak ada temennya, terus kemudian menjulang tinggi, justru itu yang biasanya memberikan adanya pusaran yang berpotensi menjadi angin kencang. Iya, itu yang perlu diwaspadai. Dan ini munculnya di pancaroba. Di pancaroba ya. Jadi betul. angin kencang, puting beliung itu justru malah sering munculnya di musim pancaroba karena tadi single tadi ya bahaya ternyata single jomblo ya berarti. Iya, kalau sudah punya pasangan mungkin lebih lana ya Pak musim hujan ya. Ya, hati-hati dulu betul yang masih single jomblo gitu ya. Angin saja ini juga berpotensi membahayakan gitu. Tapi ada juga yang sudah berpasangan nanti berbahaya juga. Nah, tentunya ini sudah sedikit tambah wawasan lagi Saudara Bantul bahwa memang di musim peralihan seperti ini kemudian yang diwaspadai dalam waktu-waktu ini ya jadi ya angin kencang itulah yang seringkali menghasilkan sebuah dampak gitu ya di wilayah Bantul khususnya. Dari stasiun meteorologi ya sudah juga memetakan gitu ya, memetakan bahwa di Bantul karena wilayahnya dataran sampai ke kota tentunya ya. Betul, ya. Ini cenderung potensi terbentuknya angin puting beliung juga ada ya, selain yang downburst atau angin kencang tadi. Betul. Nah, kalau masih ada yang mau bertanya atau belum tanya atau kemudian mau bertanya terkait dengan tema malam hari ini Bantul Sumuk apakah sudah masuk musim pancaroba gitu ya, ternyata sudah gitu ya, sudah mulai masuk gitu. Sehingga mewaspadai. Nih, mungkin sudah ada pertanyaan. Kenapa di Bantul hujannya telat, Pak? Wah, telat ya, telat bahaya ya. Nah, sedangkan di Kulon Progo malah hujan tiba-tiba. Ini sudah ada satu pertanyaan. Mungkin langsung dijawab ya. Iya. Ya itu tadi saya istilahnya gerak semu matahari dari utara ke selatan. Di mana ada matahari itulah sebenarnya sumber cuaca ekstrim. Dia bergerak dari utara ke selatan. Sekarang posisi lagi di utara nih. Ya maksudnya kalau di Jawa ya. Kalau walaupun posisi matahari ini sudah di selatannya Katulistiwa, tapi kalau di Pulau Jawa artinya di Jogja sekarang ada di utara, bagian utara, artinya misalnya di Sleman, di Kulon Progo. Di situ sudah mulai cuaca ekstrim, udah hujan di sana udah. Nanti akan bergerak ke selatan. Makanya di Bantul ini musim hujannya adalah di dasarian ketiga bulan Oktober. Dasarian 3 bulan Oktober. Mungkin sebagian ada yang bagian utara ya, Bantul bagian utara. Nah nanti musim hujannya penuh akan di bulan di dasaran ketiga di bulan Oktober akan bergerak ke selatan. Nanti akan bergerak ke selatan. Yang perlu diwaspadai adalah ketika mulai ke selatan. Ketika posisi sudah di ujung selatan, berarti cuaca ekstrim muncul di lautan. Itu yang muncul di lautan. Apa di lautan, ini kira-kira? Itu yang beresiko, misalnya munculnya cempaka. Itu adalah di saat-saat di selatan di bulan Oktober November. Nah itu di selatan tentunya akan potensi munculnya cuaca ekstrim berupa tropical cyclone. Angin yang berputar kenceng di wilayah itu yang perlu kita waspadai. Contoh yang satu adalah cempaka yang menyebabkan ibaratnya kita mengalami bencana banyak ya. Ada tanah longsor,
banjir, jembatan putus. Itu kita perlu waspadai di bulan-bulan itu ke depan karena ada potensi untuk terbentuknya tropical cyclone. Tropical cyclone. Pancaroba ya, Iya. gitu. Bergeser ke selatan kayak pancarobanya sudah lewat, tapi kemudian Hujan. muncul lagi potensi yang ada di atas selatan. samudra. Iya, Gitu. betul. Nah, tropical cyclone dan ternyata munculnya adalah ketika musim penghujan gitu Betul, Pak. Jadi sudah penghujan. posisi matahari sudah benar-benar di selatan gitu ya. Nah, ini juga perlu diwaspadai dan salah satunya tadi Pak Jojo menyampaikan di tahun 2017 siklon tropis Cempaka ini kemudian membuat Bantul ini benar-benar banjir gitu Pak. Banjir. Bantul kota yang kayaknya jauh dari sungai ya kebanjiran gitu. Banjir. Sampai jembatan-jembatan di wilayah kita dulu Bantul juga sudah tahu itu banyak yang rusak. Ternyata ini perlu kita kenali ya, sehingga maka saring ilmu sesarang ini menjadi hal yang penting. Maka kita perlu saring informasi-informasi yang ada di sekitar kita dan perlu kita tanyakan langsung kepada sumber informasinya langsung ya Pak Jojo malam hari ini. Kopi. Kopinya ya. Belum keluar ya. Kopi apa teh, Pak? Kopi boleh, Pak? Kopi. Ya. Sarung biasanya sarung temennya ini. adalah kopi. Betul, Pak, cari kopi. Silakan yang di rumah yang nonton live juga jangan lupa kopinya yang tadi sudah asat, saya ngelirik-ngelirik kayaknya sudah asat, silakan ditambahi lagi. Mumpung masih lama kita ngobrol untuk mengupas terkait dengan ini. Ada lagi. Kenapa kalau siang panas semlengit lah? Ya siang panas ya lur, srengenge ya. Terus sore tiba-tiba mendung terus hujan angin. Mungkin belum nyimak dari awal tapi enggak apa-apa, Pak. Lanjutkan Pak. Diulang lagi. Benar. Jadi sebenarnya ada dua pola yang rutin di Jogja itu. Sebenarnya kalau malam dini hari itu ada pembentukan awan hujan di Laut Selatan. Kemudian sampai pagi. Kemudian pagi ya, maksudnya pagi jam 10-an, jam 11 itu mulai terbentuk di bagian utara sebenarnya. Polanya seperti itu karena memang ada proses angin darat dan angin lautan. Terbentuknya hujan-hujan itu setelah melewati pegunungan sebenarnya. Jadi itu terjadi setiap hari, Pak? Setiap hari itu setiap rutin. hari. Itu rutin sebenarnya. Itu tergantung pasokan sebenarnya. Setiap gerakan itu kan tiap hari rutin. Pasokannya ada nggak? Pasokan itu apa? Pasokan itu uap air yang ada di laut sebenarnya. Ketika laut kita hangat, tentunya banyak penguapan. Begitu banyak penguapan, masuk ke kita, kemudian naik di gunung, prosesnya adalah siang hari. Mulai terbentuknya awan-awan hujan. Mulai menjadi awan-awan yang menjulang tinggi. Kemudian sore hujan. Itu prosesnya akan terus-menerus. Nah, kalau pasokannya ini banyak, kita sudah mulai banyak nanti di dasaran ketiga itu akan banyak banget. Jadi kita udah mulai hujan. Nah, sekarang prosesnya adalah di utara, kemudian nanti akan bergerak ke selatan. Nah, ini kenapa sih kok siang kita panas banget ya, pagi ini panas. Sebenarnya ada hujan yang malam dini hari di lautan, tapi sampai pagi aja. Sampai pagi. Ala udah Sampai pagi. gitu. Iya, di lautan sana sampai pinggir pantai, sampai pagi. Kemudian paginya ini mulai cerah lagi, Nanti sore bentuk lagi nih. Siang jam 11 sebenarnya udah mulai pembentukan, jam 10 udah mulai pembentukan. Kemudian jam 12 jam 1 sudah mulai hujan sebenarnya, Nah, bergerak lagi nih ke selatan. Dapat sisanya tadi ada yang bertanya kenapa sih kita agak lambat-lambat. Iya, udah turunnya di utara, nanti ke selatan. Gitu. Sama di lautan tadi belum sampai ke daratan kita ya. Berarti memang setiap hari seperti itu. Dan dimonitoring terus oleh itu kan ada angin darat dan angin laut. Prosesnya karena rotasi bumi kita menjelang pagi dan malam ya, menjelang pagi menjelang malam. Itu malam dini hari di laut bergerak ke kita. Nah, nanti kalau pasokannya banyak dari pagi sampai siang masih ada hujan, siangnya dibentuk lagi dari utara, gerak lagi ke selatan. Bisa seharian hujan terus-menerus. Kalau banyak pasokannya. Kalau banyak pasokannya ya. Hujan terus. Nah, itu udah musim hujan full. Nah, kenapa di musim hujan kok banyak hujannya? Itu termasuk anugerah kita. Kalau pas di
di bulan November, Desember, Januari tadi nggak ada hujan, posisi matahari kita kan lagi posisi paling dekat dengan bumi. Oh, ya, Posisinya paling dekat dengan ini. Lebih iya. panas lagi Oh, daripada lebih panas ini. lagi. Lebih panas lagi lebih kopi, Pak. panas. Lebih panas dari kopi. Lebih panas dari ini. Jadi kita baru merasakan di awal ini sebenarnya panasnya. Kalau di bulan November, Desember tidak ada hujan, lebih panas dari ini. Oh, Lebih pasti panas akan dari lebih ini. panas, Iya. Untungnya Iya. ada hujan. Hujan Lah, itu. ya. Jadi memang ya udah. Itu anugerah sebenarnya kan. Itu namanya anugerah itu. Tapi selain anugerah yang berlimpah, Iya. tapi itu ya ada potensi ancaman bencana yang perlu kita waspadai juga ya Pak. Betul. Pancaroba tadi angin kencang ya mulai dicatat nih, dipetakan apa yang kemudian perlu diwaspadai terkait itu. Kemudian Pak Jojo tadi sudah menyampaikan sedikit bahwa ada puncaknya juga itu ya, puncaknya musim hujan nanti mungkin bisa disampaikan ya Pak Jojo untuk puncaknya khususnya di wilayah Bantul ini kapan, karena kalau dasaran 3 Oktober ini sudah awal atau musim peralihannya Iya, ya, peralihan, jadi sudah betul. mulai masuk dan nanti barangkali terkait dengan cuaca hujan atau cuaca ekstrim ini kan tentunya kalau sudah muncul bibit siklon tropis ini juga hal yang kadang membuat kita dagdikdul loh itu. Jadi muncul informasi dari BMKG itu ada bibit siklon tropis di selatan. Wah, udah dagdikdul jangan-jangan. Nah, ya kita perlu memetakan ini sehingga apapun dinamika cuacanya kita sudah siap untuk antisipasi. Nanti kita simpulkan di akhir. Nah, mungkin ini sudah ada tambahan lagi pertanyaan Pak Jojo. Dari siapa Mas ini? Dari chat IG ya? Atau TikTok? Oh, dari TikTok ya. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok ataupun Instagram ya. Selamat malam. Jangan lupa tatar layar band semakin tinggi yang view gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Jojo. Apakah tahun ini ada prediksi siklon lagi di Bantul? Prediksi atau mungkin perakiraan atau apa ya? Iya, betul. Ya, siklon Jadi, tadi. Prediksi siklon tropis tadi dibilang kembali lagi ke gerak semu matahari posisi Gerak di semu selatan. matahari. Di mana ada matahari itulah munculnya cuaca ekstrim. Tentunya prediksi ini akan bisa memprediksi juga bahwasanya ada munculnya tropical cyclone. Apakah nanti muncul di Bantul atau tidak? Tapi yang jelas di bagian selatan. Selatan Katulistiwa ya? Iya betul, di bagian selatan Katulistiwa, terutama di laut Samudra Hindia. Samudra Hindia bagian selatan Jawa tentunya ada potensi muncul tropical cyclone. Biasanya antara ya Jawa dan Australia ya Jawa di dan situ yang Australia, muncul ya. Di bulan-bulan Mar ya. Jadi Oktober Maret. Oktober Maret. Iya, Oktober Maret kan pas puncak-puncaknya hujan ya. Puncaknya musim hujan adalah di bulan Januari, di mana posisi matahari terdekat dengan bumi dan posisinya di selatan setelah balik ya, artinya dari balik itu di Desember ya. Desember balik, setelah itu ada potensi artinya paling dekat dengan bumi. Nah, itu yang paling menjadi kenapa sih kok terjadi puncaknya hujan? Tadi karena saking dekatnya dengan matahari, kemudian hangat, semakin banyak hangat laut, semakin banyak uap air, semakin banyak hujan. Jadi musim hujan. Dan itu yang saya bilang anugerah, kalau nggak ada hujan, panasnya lebih dari ini. Sekarang udah pada teriak-teriak, panas itu Pak. Panas banget begini, panas tuh. Ya Allah, ini padahal baru ngawalin ya, baru ngawalin. Mungkin nanti kalau ya mudah-mudahan hujannya lebih banyak sehingga tidak terjadi kepanasan yang luar biasa seperti ini. Ya, ditunggu saja waktunya hujan akan terjadi di musim-musim yang kita nantikan. Kalau di lagu itu ada November Rain gitu ya, Pak. Iya, tapi jangan sampai anugerah ini menjadi bencana. Tentunya makanya dari Mas Akan ini kan udah ada kontingensi, ada AMPD, aksi merespon peringatan dini. Salah satunya adalah bentuk kita mensyukuri, artinya mencoba mensyukuri nikmat Tuhan ini yang memang berkah, menjadi berkah, tapi jangan sampai terjadi bencana. Salah satunya adalah AMPD, aksi merespon peringatan dini. Nah, itu pahala yang luar biasa sebenarnya kalau bisa dilakukan dari awal sehingga tidak terjadi bencana tapi menjadi berkah. Ya, ini jadi sudah ada
informasi lagi, tambah lagi informasi. Aksi merespon peringatan dini. Nah, sudah dilakukan belum untuk sedulur Bantul ya? Nanti kita akan melihat terkait dengan AMPD itu apa sih yang bisa dilakukan. Barangkali ini juga penting gitu kan. Selain upaya mitigasi yang dilakukan, juga ada aksi merespon peringatan dini. Di situ ada dua poin utama sebenarnya sedulur Bantul semua. Yang pertama adalah peringatan dini. Ya, peringatan dini juga apa sih sebetulnya dan aksi meresponnya. Betul. Nah, kalau masih ada pertanyaan, ada yang mau tap-tap layar, ya ditambahi tap-tap layarnya supaya nanti kita ngangkat terus sebelum nanti kita masuk ke aksi merespon peringatan dini dan upaya mitigasi yang bisa dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul. Terima kasih yang sudah chatting, sudah menanyakan informasi. Dari TikTok dengan akun Mas Arthur ya, 24. Belakangan ini cuaca sangat panas sekali, penyebabnya apa? Diulangi Pak, silakan Pak. Mungkin baru menyimak ini memang trendingnya itu baru panas gitu ya. Bahkan kalau yang sering keluar itu ya tadi lemaknya itu udah luruh gitu Pak. Betul. Oke, monggo Pak. Iya, diulang lagi ya berarti kan posisi memang satu letak posisi matahari ya. Berarti posisi matahari sudah di selatan Khatulistiwa dan berada di atas Pulau Jawa tentunya, dan kita akan merasakan panas dan yang memang panas. Kemudian satu letak matahari, kemudian tutupan awan. Tutupan awan di pagi hari memang cenderung cerah. Matahari langsung masuk ke kita, bes. Begitu siang menjelang sore, awannya datang menutupi. Yang radiasinya harusnya balik ke atas, dipantulkan kembali. Pantulkan lagi. Akhirnya kita merasa gerah. Nah, nanti kalau sudah mau hujan lebih gerah lagi. Karena apa? Ada energi laten, ada panas laten yang dilepaskan dari proses hujan. Artinya begitu melepaskan hujan, tentunya dia melepaskan energi laten juga. Itu lebih merasa panas lagi. Dan sebenarnya itu tanda-tanda ketika situasi sudah gerah banget itu paling nggak nyampe 2 jam akan hujan. Ya. Itu ya. Tadi silakan disimak Pak. Ini terkait dengan gerak semu matahari dan nanti bisa disimak lagi di YouTube ya. Jadi yang awal-awal beberapa sudah ada yang menjawab dan sudah dijawab Pak Sujo ya. Kemudian nanti bisa disimak di YouTube ya. Nah, kemudian diminum kopinya. Iya, keburu dingin tadi kita membicarakan panas gitu ya. Bicarakan panas nanti mumpung masih panas, nanti malah kopinya jadi dingin ya. Seru-seru, jadi akhirnya kopi ini bisa kalah dengan panasnya. Iya. Pak Jojo kita seruput dulu. Tuh, ya monggo saudara Bantul semua yang sudah menyiapkan kopi dengan merek masing-masing. Kalau mau endorse silahkan kopinya dikirim ke sini. Baik, silahkan tap layar, jangan lupa komen, pertanyaan masih dibuka ya, karena ini sifatnya adalah untuk sharing ilmu bersama-sama. Jadi terkait dengan cuaca, Pak Jo sudah menyampaikan bahwa ini juga terkait dengan gerak semu matahari, yang mana memang tutupan awan ini terbentuk di sore hari gitu ya, sehingga panasnya harus keluar malah kemudian menyebabkan kita sumuk pol tambah panas lagi. Tapi juga perlu diwaspadai sedulur Bantul semua bahwa di musim-musim ini, maksudnya di musim peralihan itu kita mengenal istilah pancaroba, yang mana ini juga perlu diwaspadai dengan angin kencang ataupun angin puting beliung. Maka upaya mitigasinya perlu dilakukan sejak dini juga, bahwa pohon-pohon tumbang ini ketika angin kencang bisa diminimalisir sebetulnya ya Pak Jujun ya. Betul. Jadi, itu salah satu bentuk AMPD. Kita sudah merasakan panas, itu sebenarnya tanda-tanda panas tuh. Mulai tebang-tebang pohon, ranting-ranting pohonnya mulai ditebang-tebang. Selokannya mulai dirapikan. Karena kalau itu tidak dilakukan bisa menjadi bahaya. Misalnya nanti begitu kena hujan, angin kencang kena, tumbanglah pohon. Kemudian selokan yang tadinya tersumbat atau apa, ketika hujan lebat langsung menjadi genangan air. Nah itu sebenarnya proses rutin tiap tahun. Tapi kenapa masih tetap terjadi? Tetap terjadi kan? Itu pasti ada suatu kealpaan kita lah, atau menjaga kita. Tapi juga ada yang memang benar-benar terjadi karena memang perubahan iklim.
Sekarang dunia sudah di suhu ini kita sudah mulai naik dari zaman industri sampai sekarang sudah naik sampai 1,5 derajat. 1,5. Semakin banyak munculnya cuaca ekstrim. Bahkan bisa muncul cuaca ekstrim yang hujannya dalam sehari itu sama dengan jumlah curah hujan dalam 1 bulan. 1 bulan stok untuk 1 bulan dijatuhkan dalam sehari. Hari. Itu walaupun seperti itu, walaupun kita mungkin sudah melakukan antisipasi, tapi kalau jumlahnya melebihi tentunya akan menjadi bencana. Nah itu bisa aja muncul seperti itu. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin. Artinya di awal kita sudah memberikan kerapian. Ketika muncul yang seperti itu, saya yakin juga akan lebih tertata, keluarnya akan tertata dan pasti akan meminimasi. Artinya jumlah bencana akan berkurang daripada tanpa dilakukan sama sekali. Ya, jadi monggo. Jadi kejadian kayak yang di Bali kemarin itu adalah jumlah curah hujan dalam 1 bulan dijatuhkan dalam sehari, sehingga banjir sampai meluap-luap, benar-benar meluap-luap. Tumpah gitu. Tumpah. Ya itu munculnya sekarang itu mulai lebih sering muncul cuaca ekstrim. Itu tentunya yang perlu diwaspadai. Ketika sudah ada tanda-tanda seperti itu, tentunya kita mesti harus merubah juga di wilayah kita. Apakah harus dilebarkan atau harus didalamkan? Karena kenaikan suhu dalam setiap tahun akan naik dan munculnya cuaca ekstrim akan tambah naik. Kemudian penggunaan lahan juga kita sudah mulai banyak lahan. Beralih fungsi lahan. Yang dulunya banyak menyerap air hujan, sekarang runoff itu lebih banyak. Mungkin langsung begitu hujan langsung ke sungai, langsung dihabiskan. Semuanya ke sungai. Di halaman kita aja kadang sudah nggak ada yang meresap. Itu kan akan menjadi lebih beresiko terjadinya banjir. Itu perlu kita lakukan, misalnya yaitu AMPD, aksi merespon peringatan dini. Kita udah kadang-kadang nih dari awal, udah dari teman-teman dari BPBD sudah melakukan aksi merespon peringatan dini. Itu sebanyak tindakan yang patut kita hargai karena itu adalah tindakan yang kita meminimalis terjadinya bencana dan kita sudah berusaha. Dan potensi terbentuknya cuaca ekstrim itu kan semakin meningkat. Tentunya semakin ke depan, tahun ke depan juga akan semakin meningkat. Nah itu yang harus dilakukan perubahan-perubahan itu. Iya, mantap ya. Jadi aksi merespon peringatan dini itu ternyata tidak hanya BPBD, Pak. Betul. Tidak hanya BMKG saja. Tapi juga perlu masyarakat semua ini juga melakukan aksi gitu ya. Dari mulai yang sederhana, rabas-rabas pohon gitu ya. Betul. Jadi pohon yang terlalu rimbun, ya mungkin kalau buahnya banyak, ini musimnya mungkin musim mangga gitu ya. Ya mungkin perlu dipanen dulu gitu ya. Betul. Bahkan kemarin ada yang sudah makan rambutan belum tahun ini gitu ya. Ternyata belum gitu. Nah, ini yang pohonnya cukup lebat silakan dirabas-rabas. Jadi daripada nanti pohonnya tumbang kemudian membuat dampak rumah kita yang rusak, apalagi kalau tumbang itu ke tempat tetangga, Pak. Jadi kalau ke tempat tetangga kita pohon kita tumbang tapi mengganti rugi milik tetangga. Nah, maka jangan terlalu jangan terlalu aksinya itu sebenarnya tidak terlalu wah gitu ya Pak. Hal sederhana bisa dilakukan sebenarnya sedulur Bantul, maka membersihkan selokan, kemudian merabas-rabas pohon yang terlalu rimbun ini bisa dilakukan. Dan ini bisa dilakukan secara mandiri, tidak harus BPBD yang turun, DLH yang turun, atau mungkin dengan relawan kita gabung gitu untuk melakukan pemangkasan, kecuali yang di wilayah jalan protokol, Bang. Ini nanti kewenangan di pemerintah daerah. Termasuk satu lagi, sedekah air. Sedekah air. Contoh sedekah air adalah membuat sumur resapan. Penyimpan air itu kan. Ya, mungkin nanti di program pemerintah daerah misalnya salah satu dalam luasan 10 meter persegi minimal ada satu gitu kan. Ada satu sumur resapan, dibikin satu. Itu adalah sedekah air yang tentunya bukan hanya untuk kita juga, tapi keturunan-keturunan kita. Mantap. Jadi sedekah air juga bisa digunakan untuk mencegah atau mitigasi dengan ini tadi yang seharusnya ditanam itu tanaman, tapi malah sekarang tanamannya ya
konblok Pak. Iya kan konblok tadi langsung air semuanya ke sungai. Kita tidak punya stok untuk di tanah. Nah ini perlu sedekah air ya istilah Pak Jojo. Sedekah air untuk masa depan ya. Sudah ada pertanyaan lagi Pak. Saat malam ini nganggo lagu, nganggo teks lagu apa di lagu apa diwaca piye iki? Saat malam hujan atau nganggo puisi. Saat malam hujan sudah muncul laron, saat malam hujan sudah muncul laron di pagi hari. Muncul. Tolong wacanya aku rasa. Saat musim hujan, saat musim hujan muncul laron di pagi hari. Akhirnya lagu apa piye? Salam tangguh Pak. TikTok dari Sidik ya. Ya ini kembali lagi ke perilaku binatang ya sebenarnya. Jadi kalau laron itu kan rumahnya di dalam tanah. Ketika hujan itu mulai basah. Ketika rumahnya kebasahan, tentunya dia juga akan keluar juga gitu kan. Nah itu biasanya muncul setelah musim hujan. Begitu musim hujan, seminggu biasanya hujan, seminggu musim hujan awal seminggu baru muncul laron. Karena proses resapan air dari tanah permukaan ke rumahnya juga butuh waktu. Artinya tidak begitu hujan langsung keluar laron, sebenarnya tidak juga, butuh waktu sampai ke rumahnya. Setelah basah baru keluar. Salah satu bentuk tanda-tandanya muncul laron itulah sebenarnya musim hujan ini. Itu salah satunya. Karena udah 1 minggu nih hujan. Udah satu minggu hujan terus masa membasahin rumahnya, munculnya laron itulah. Oh ini udah masuk musim penghujan. Ya gitu. Ya mantap. Jadi Pak Jojo udah ilmu titan juga ya ini ya. Jadi dari laron perlaronan juga paham 1 minggu gitu ya. Tapi Pak Jojo juga ahli di bidang ini secara teknologi informasi. Nah nanti kita lihat bagaimana cara memprediksi atau memperkirakan cuaca itu bisa diakses di mana. Nanti Pak Jojo akan menyampaikan juga karena ini baru dengan ilmu laron ya. Ilmu laron gitu ya. 1 minggu ini artinya sudah masuk ke musim hujan gitu ya. Betul. Kemudian ini Pak, ada rekomendasi bagi kami para petani Pak, lagi macul soya sumuk Pak. Ini tadi di jam 10 sampai jam 4 sore panas ya. Banget ya. Padahal memang pasar tanah Pak. Iya, jadi keadaannya harus macul itu, harus bekerja itu. Ada rekomendasi mboten gitu ya. Jadi iya, rekomendasinya ya memang pas saat-saatnya ya. Jadi mau dibilang panas ya panas banget, kalau mau tidak panasan. Memang waktunya, artinya waktunya kita lagi panas-panasnya, kemudian air juga baru mulai muncul ya, mulai mengerjakan sawah. Tapi ada sebagian sih yang menunggu. Artinya ada yang menunggu memang di bulan November baru mengerjakan sawah. Tapi sekarang karena hujan kemarin, ibaratnya hujan dari kemarin sebenarnya udah muncul. Ada yang sudah mengerjakan sawah pas di musim penghujan ini sebenarnya itulah yang tepat untuk melakukan penghujan, tapi memang kondisinya panas banget ya. Itu pagi, kecuali mau mengalihkan mengalihkan di sore hari ya, sore hari sampai malam dini hari mengerjakan. Tapi sekarang sudah banyak juga, artinya banyak juga yang melakukan pengolahan tanam itu di malam hari, yang menggunakan traktor itu mereka sudah melakukan malam hari, kemudian pagi-pagi sudah melihat kondisinya, kemudian siang menjelang sore mereka sudah mulai nandur. Tapi perlu waspada juga, ketika nandur jangan juga di waktu-waktu pas siang menjelang sore, karena di sawah itu kan berbahaya. Muncul-munculnya awan-awan CB adalah di siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Ada petir. Ketika menanam di saat potensi petir tentunya bahaya. Gitu ya. Jadi mungkin pagi. Lebih baik menanam pagi ya daripada ya tetap aja ketemu panas. Jadi ya pokoknya lebih baik sih melihat info BMKG. Wah, melihat info BMKG. Jadi install info ini BMKG. Sudah mulai masuk ini. Install info BMKG. Kapan sih sebenarnya hujan ini akan ada? Itu nanti di jam berapa? Ketika udah ada potensi, ada gambar petir nih, jangan nanam. Pas nanam, pas ada petir. Yang ngeri karena sawah itu kan
terbuka iya. dan dia mencari yang paling tinggi biasanya ya orang-orang yang berdiri di sawah tentunya ada Lebih potensi, tinggi dari ini ya, Pak, lebih, ya, Pak, ya. lebih baik ya mungkin pagi. Tapi kalau sudah melihat info BMKG bisa dilihat sih sebenarnya di jam berapa hujan, di jam berapa hujan. Itulah digunakan untuk melakukan kegiatan itu. Wah, mantap. Aplikasi info BMKG wis nginstal lur. Nah, jangan-jangan belum follow akunnya Iya, BMKG iya, ya. betul, Padahal iya. di situ disampaikan informasi perakiraan cuaca, peringatan dini. Nah, apalagi kalau di info BMKG ya aplikasinya itu. Nah, kalau saya Pak, jujur, aplikasi itu kayak saya gunakan untuk kapan waktu pindah geser jemur pakaian gitu. Kira semua matahari itu jemur pakaian itu geser ya, Pak. Jemur pakaian geser. Perjalanan boleh zigzag, artinya memilih di mana yang hujan dan tidak hujan. Bisa dilihat di info BMKG. Jangan lihat cuaca yang ada di bawaan HP. Kadang berbeda. Kalau yang bawaan HP muncul hujan, ternyata dia belum update. Tapi kalau di info BMKG itu sudah pasti update dan kapan mulai. Dan istilahnya kita akan mengalami itu tadi geser jemuran atau mau zigzag perjalanan. Jogja adalah daerah wisata yang tentunya perlu kita zigzag, artinya zap mana sih yang mau dilewatin yang tidak kena hujan. Bisa dilihat di info BMKG, bisa dilihat radar cuacanya mana sih, bergerak kemana sih gitu. Nah, radar cuaca aplikasi info BMKG. Nah, ini tentunya kalau yang sudah terbiasa dan sudah menginstal, sudah paham nih, saya mau ke Bantul, Joksel gitu. Nah, ini arep lewat wetan apa kulon itu menghindari awan yang muncul. Itu sudah kelihatan di radar cuaca. Dan ini petugas yang ada di stasiun meteorologi bertugas juga 24 jam. 24 jam. 7 hari non-stop. Kalau ada 25 jam, paling ya 25 jam gitu. Nah, menginformasikan terkait dengan cuaca dan peringatan dini yang sedulur Bantul semua perlukan. Ya, jadi ketika nanti, pagi aku tak ngecek perakiraan cuaca, pagi itu info dari Stamet itu sudah menerbitkan perakiraan cuaca pagi, harian gitu ya. Pagi ki mendung, awan panas, sore gerimis itu sudah ada ya. Kemudian terkait dengan yang mendadak tadi ya, seperti peringatan dini. Nah, ini makanya silahkan disimak aplikasi info BMKG dan juga mengikuti akun-akun yang BMKG miliki. Nanti Pak Cicu mungkin bisa sedikit spill ya untuk akun-akunnya ya. Warga masyarakat yang membutuhkan itu langsung saja cek gitu ya untuk ini. Tapi kemudian ketika berbicara tentang panas, di tempat kita ada alat untuk melindungi panas Pak Cicu, selain tabir surya atau sunblock itu. Capeng Pak. Ada lagu Capeng Gunung gitu ya. Nah, itu capeng itu ternyata ya penting gitu ya. Tapi sekarang paling biasanya panas kok gitu ya. Ada pertanyaan lagi Pak. Terkait dengan modifikasi, apakah ada modifikasi cuaca untuk mengantisipasi cuaca ekstrim? Karena di beberapa daerah mungkin seringkali dimodifikasi cuaca ya Pak. Iya. Untuk gimana Pak? Ada Pak. Ada. Ada. Jadi saya sudah melakukan berapa kali modifikasi cuaca ya untuk di wilayah Jogja udah berapa kali juga. Kebetulan memang modifikasi cuaca sekarang ada di BMKG dan itu menjadi deputi yang baru. Dan saya sendiri udah berapa kali melakukan modifikasi cuaca untuk di wilayah Jogja dan Solo, di Jawa. Jadi ketika yang sering banjir kan waktu itu adalah Semarang. Kita melakukan juga di sini. Kita lakukan di Jogja, terbang dan melakukan modifikasi. Kapan kita melakukan modifikasi? Sebenarnya ketika kami mengeluarkan warningnya 1, 2, 3 hari sampai ke depan, bahkan sampai seminggu. Ketika ada muncul warning seminggu ada potensi cuaca ekstrim, kita sudah melakukan persiapan. Perlukah kita lakukan modifikasi cuaca? Dan kita menginformasikan ke BPBD biasanya. BPBD menunjukkan benar ada potensi sekian, akan melakukan modifikasi cuaca atau tidak. Ya. Dulu kita ada, ya artinya di anggaran kami ada, tapi kalau sekarang memang kita harus dari BPBD. Begitu BPBD mengajukan modifikasi cuaca, kita akan lakukan modifikasi cuaca. Yang contoh berapa kali kita lakukan adalah modifikasi cuaca yang saat-saat
momen tertentu lah yang penting-penting ya. Tapi bisa juga di saat bencana. Bencana untuk wilayah Jogja saya kira belum separah yang di wilayah Jawa lainnya ya. Misalnya Semarang. Semarang kalau dari Pati dan mananya udah hujan banjir, bener-bener banjir, pasti kita langsung membuat modifikasi. Karena kalau untuk Jogja sendiri, event kebencanaan kami belum pernah melakukan modifikasi. Pernah satu kali ya kemarin. Ketika berapa hari ke depan kita memprediksi hujan lebat gitu. Kita modifikasi cuacanya tidak di sini, tapi di Jawa Tengah, di Cilacap. Kita melihat sebenarnya posisinya, mana sih yang kalau arahnya di sini berarti kita bendung di sana, supaya tidak sampai ke sini. Kita pernah sebelum Lebaran, di bulan Februari kita mengeluarkan ada peringatan dini sampai berapa, kemudian kita melakukan Zoom. Dan dilakukan langsung karena memang kita membuat perakiraan sampai 5 hari ke depan adalah potensi cuaca buruk. Kita membuat modifikasi cuaca di Cilacap sehingga tidak ada. Apa yang terjadi? BPBD katanya hujan lebat, ini nggak ada. Padahal kita melakukan modifikasi di sana. Itu menjadi dilema juga bagi kita. Tapi sebenarnya lebih baik kita melakukan modifikasi cuaca daripada terjadi bencana, benar-benar terjadi bencana. Kalau sekarang kita menunggu memang benar-benar dari BPBD. Artinya BPBD mengusulkan modifikasi, kami akan melakukan modifikasi cuaca. Pengalaman saya melakukan modifikasi hanya beberapa kali ya di Jogja dan Solo untuk cuaca-cuaca khusus kepresidenan. Kemarin Presiden baru Prabowo ya datang di Magelang. Kami juga akan melakukan modifikasi cuaca. Istilahnya kita menggeser hujan sebenarnya. Menggeser hujan. Jadi yang ada potensi hujan di sini digeser di mana? Kita buat gitu. Jadi hujan ini sebenarnya dibuat umpamanya gini. Di sini ada potensi hujan sebenarnya. Supaya nggak terjadi hujan, di sana dibuatlah hujan sehingga arah awan ini bergerak ke sana. Itu digeser. Jadi menarik gitu dia, Pak. Jadi modifikasi cuaca itu pun ada. Dan itu udah digunakan teknologi ini. Bahkan bukan cuma di Indonesia ya. Di luar Indonesia pun sudah melakukan, bahkan yang termasuk yang sering melakukan kegiatan modifikasi cuaca adalah termasuk daerah Timur Tengah. Timur Tengah untuk menjadikan pasokan air minum di sana menggunakan modifikasi cuaca. Mantap ya. Jadi operasi modifikasi cuaca. Ya, makanya kemarin ada sempat yang bertanya Pak, jadi wah ada Zoom gitu kan, cuaca ekstrim, tapi ternyata nggak ada. Ini perakirannya BMKG meleset saja. Nah ternyata terjawab ya. Jadi informasi dikeluarkan, koordinasi, dan ternyata sudah dilakukan aksi modifikasi, operasi modifikasi cuaca di wilayah tertentu, sehingga memang kemudian itu bisa dicegah untuk cuaca ekstrimnya. Ini sudah terjawab. Jadi kemarin ada pertanyaan seperti itu, nah kemudian ternyata sudah terjawab bahwa ada operasi yang dilakukan, sehingga harapannya mengurangi gitu ya, Pak, untuk terjadinya cuaca ekstrim. Baik, masih ada pertanyaan, Pak. Pak, musim hujannya akan mundur sampai April atau durasinya jadi lebih pendek tetapi sampai Maret saja? Dari 27 Man. Wah, saya tahu ini Pak 27 Man ya. Wah, Pak Gunawan. 20 ya. Pak Gun ya. Pak Jo. Silakan. Karena Pak Gunawan ini di bidang kedaratan dan logistik, jadi bersiap untuk ini, untuk operasi siaga darat besok. Apakah perlu diaktifasi keseluruhan atau bagaimana nih? Pak. Kalau kita mengenal Okmar ya, Okmar adalah musim penghujan, jadi Oktober sampai Maret. Apakah mundur sampai bulan? Rata-rata di Jogja biasanya cenderung mundur karena pas di April juga sering muncul cuaca ekstrim juga yang bisa menyebabkan banjir. Jadi Maret, April. Tapi berapa kali kejadian adalah antara Maret dan April yang menjadi pas di ujung musim penghujan, tapi yang menyebabkan banjir, muncul banjir ya.
tahun-tahun lalu juga di bulan-bulan itu muncul sampai banjir kita. Ya itu bisa terjadi muncul karena memang sekarang cenderung suhu muka laut hangat. Yang waktunya udah musim kemarau menjadi hujan yang masih ada gitu. Nah, kemarin istilahnya kemarau basah gitu ya. Kemaraunya basah, tapi istilahnya tetap kita melakukan musim penghujan itu tetap okmar di wilayah Jawa. Tidak berlaku di wilayah Sulawesi, Kalimantan. Tidak. Di sana nggak begitu lagi musimnya. Mereka udah berubah, tidak sama dengan lain. Karena dulu Jawa sebagai patokannya semuanya menggunakan patokan okmar Jawa. Tapi kalau di Kalimantan, Sulawesi itu beda, di bagian utara udah beda musimnya, nggak seperti itu. Di sini masih, artinya sampai bulan Maret kita masih menjadi musim penghujan. Bisa saja nanti mundur karena sampai di bulan April karena suhu muka laut kita masih hangat. Baik, jadi mulai persiapan ini untuk sampai Maret April gitu ya, meskipun nanti puncaknya musim hujan di Januari Februari gitu ya. Iya, Januari. Ini perlu kita antisipasi. Tidak terasa ternyata kita sudah 1 jam Pak Jojo. Kita ngobrol baru tadi baru tadi tapi sudah 1 jam dan alhamdulillah seluruh bantu semua. Hari ini kita sudah menemukan beberapa poin penting. Yang pertama bahwa saat ini adalah musim peralihan, yang mana ini juga perlu diantisipasi dampaknya terkait dengan peralihan musim. Panas yang terjadi di wilayah kita ini merupakan panas akibat gerak semu matahari. Jadi memang bukan kemudian matahari ini dinesi di situ, bukan, gitu kan. Kemudian yang beredar semacam yang kemarin-kemarin gitu ya. Tapi memang ada panas yang memang signifikan itu ya. Jadi terdata sampai 35 derajat Celcius untuk wilayah Bantul bagian utara ya. Bagian utara. Kemudian setelah musim peralihan tentunya kita juga perlu mewaspadai adanya cuaca puncak musim hujannya. Puncak musim hujannya. Tadi pancaroba, angin kencang, puting beliung, kemudian puncak hujan beralih atau bertambah gitu ya terkait dengan banjir dan tanah longsor, plus ketika nanti matahari berada sudah di wilayah selatan gitu ya, mentok-mentok gitu ya. Iya, ini itu juga ada potensi terkait dengan adanya bibit siklon ataupun terbentuknya siklon tropis di Samudra Hindia. Nah, ini juga bisa menjadi ancaman, maka kita perlu melakukan upaya mitigasinya. Salah satunya adalah aksi merespon peringatan dini. Nah, mari kita mulai dari keluarga kita. Apa yang bisa dilakukan, silakan dilakukan. Nah, ini sampai dengan aksi merespon peringatan dini. Dan kemudian terakhir Pak Jojo, sebagai closing, arahan dari BMKG terkait dengan cuaca yang cukup sumuk ini, musim pancaroba yang harus dilakukan, lalu apa yang perlu dilakukan oleh warga masyarakat mungkin terkait dengan aplikasi memonitor di mana saja atau nanti menjapri Pak Jojo. Itu Pak. Iya. Ya, untuk aplikasi yang paling utama adalah Info BMKG sih. Info BMKG. Info BMKG cukup diinstal di handphone. Kemudian kalau ada aplikasi terkhusus untuk yang di BPBD ya, artinya kita memberikan aplikasi yang bisa melakukan setting alarm, artinya ketika hujan masuk langsung bunyi, otomatis berbunyi, kemudian itu adalah bentuk yang bisa dilakukan untuk aksi merespon peringatan dini. Jadi yang itu adalah aplikasi di komputer yang memang ditujukan ke BPBD, sehingga mereka lebih cepat untuk melakukan aksi merespon peringatan dini. Kemudian yang di handphone, sebenarnya info BMKG itu bisa langsung diakses semuanya, seluruh warga Indonesia bisa melakukan instalasi info BMKG dan bisa melihat kapan sih sebenarnya posisi awan di mana, perencanaan hari ini seperti apa, perencanaan seminggu ke depan seperti apa. Itu bisa dilakukan di info BMKG. Mungkin nanti dengan melakukan overlay atau melakukan sinergi lah dengan info BMKG bisa melakukan perencanaan yang lebih matang sehingga kita bisa lebih gesit untuk melakukan aksi merespon peringatan dini dan bisa
happy menikmati wilayah Jogja ya. Karena Jogja. Bantul itu kan banyak wisata nih Pak, di Parangtritis. Wah, itu udah wisata Ikonnya ya, Pak, yang sangat populer. Itu kita bisa menikmati cuaca yang nyaman di wilayah Jogja dan dengan melakukan satu genggaman di handphone, install Info BMKG, jangan melihat aplikasi yang ada, yang sudah terinstall di HP ya, yang ngikutin, tapi bisa dilihat di Info BMKG sehingga kita lebih saya akan lebih akurat. Lebih Itu. akurat. Lebih akurat. Iya. Mantap. Ya, terima kasih Sedulur Bantul yang sudah on di live HP-nya masing-masing sambil menikmati malam mingguan bersama keluarga. Malam Meskipun minggu. Betul. sumo gitu ya, sudah Sumo, tahu lah sumo. gitu ya. Jadi kondisi lingkungan kita ini memang ada rutinitas dari aktivitas matahari gitu ya. Dan tidak perlu apa namanya istilahnya ketakutan atau Panas banget, ya. banget gitu ya. Panas, Jadi ya. perlu melihat ini perubahan cuaca yang memang harus diwaspadai bersama-sama. Terima kasih Pak Jojo, Sama-sama. Pak Warjono dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, karena kantornya ada di bandara. Ada di bandara, Beserta seluruh forecaster on Jati yang malam hari yang bertugas di sana. Terima kasih informasinya yang 24 jam mengirimkan peringatan dini perakiraan cuaca ke wilayah Bantul dan masyarakat, dan mudah-mudahan kita dengan memahami iklim dan cuaca tentunya dapat melakukan upaya mitigasi yang lebih tepat gitu ya. Upaya kecil pun insya Allah dapat mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari perubahan cuaca. Sekali lagi terima kasih Pak Jo sudah menemani kami selama 1 jam di acara Sarungan, Saring Ilmu Sesarengan episode 13. Dan maturun sedulur Bantul yang sudah berpartisipasi dalam komen. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa episode selanjutnya.